Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah ternyata mereka membicarakanmu tentang ini. Apa yang mereka bicarakan atau topik apa yang mereka bicarakan ataupun mungkin koneksinya pendapat dia terhadapmu ataupun apapun nanti kita lihat ya. Sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Taurus. Ya, dirinya yang membicarakanmu tentang ini. Wah, topik apa atau pendapatnya terhadapmu Taurus? Kita lihat apa yang terjadi. Taurus, 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 Taurus. Oke. Di sini ada Eight of Cups. Dia merasa bahwa kamu tuh orangnya diam-diam menghanyutkan ya. Kamu itu diam-diam berisi, bukan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi mereka itu merasa bahwa kamu tuh cepat move on, entah dari pasangan, entah dari karir. Jadi semangat juang kamu tinggi kalau dalam karir, macam contoh kamu terpuruk, kamu cepat up dan akhirnya kamu bisa up lagi ya. Contohnya kamu tidak mempunyai pekerjaan, kamu mempunyai ambisi untuk bisa tetap semangat untuk menciptakan usaha, lapangan pekerjaan, ataupun mungkin kamu tidak lama udah diterima di perusahaan bergengsi. Nah ini mereka ya senang dengan daya juang kamu ya. Kalaupun seandainya ini dalam bidang studi ya, di mana kamu itu orangnya berambisi untuk juara gitu ya, dan kamu juga itu orangnya mau belajar, mau menerima kritikan, dan juga ya kamu itu apa ya, nggak pelit ilmu ya. Kamu nggak pelit ilmu, kamu bisa tolong dong ajarin aku gitu ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa kamu itu baik, kamu nggak pelit ilmu, dan kamu tuh orangnya hebat gitu. Kamu orangnya tidak, ya pokoknya intinya bisa dipercaya ya. Oke, berikutnya The Empress ya. Dia merasa bahwa kok sekarang Taurus sudah berubah ya. Ini berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi di sini saya disclaimer, kalau negatifnya nanti kamu introspeksi diri kamu, kalau positifnya ditingkatkan ya. Tapi saya lihat di sini energinya positif ya. Saya nggak tahu nanti energi berikutnya. Tetapi di sini The Empress ini mengatakan bahwa kamu sekarang kok jauh lebih tenang, lebih tidak gerasa gerusu. Terus orangnya juga pembawaannya humoris, dulu agak kaku, sekarang apa adanya ya. Jadi kamu tuh kayak macam yang tadi saya bilang, tong kosong, bukan tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi kamu berisi tetapi tidak sombong ya. Mereka nyaman bersamamu. Mungkin dia membandingkan antara dirimu yang dulu dengan dirimu saat ini ya. Kelakuan kamu sekarang sudah jauh lebih tenang, baik, nggak panik, nggak gegabah, terus tidak menghakimi, terus tidak, ya pokoknya kamu agak sedikit pendiam, tetapi ya nggak terlalu diam-diam juga sih. Maksudnya ya diam, tapi kamu tahu mana yang memang harus saya ucapkan, mana yang tidak. Tidak seperti dulu, kamu dengan orang tukang gosip, kamu juga ikut gosip ya. Kamu kalau dengan tukang gosip, malah saya lihat di sini kamu lebih, menurut mereka kamu kok sudah agak menjauh, lebih fokus pada diri sendiri ya. Apalagi kalau kamu punya masalah ya, kamu tidak mau terlihat murung, sedih, biasa aja gitu. Jadi bawa happy. Mereka melihat kamu sekarang sosok yang dewasa ya.
bisa mengontrol emosi dalam hal apapun ya, dalam perkataan, ucapan, tindakan ya. Jadi banyak juga yang mungkin membuatmu terluka tetapi kamu tetap sabar. Wah, bagus ya Taurus ya. Jadi positifnya diambil, negatifnya di introspeksi ya. The Well, di sini mereka merasa bahwa hidup kamu tuh bahagia ya. Saking bahagianya tuh ya fokus pada dirimu sendiri. Terkadang mungkin dalam tanda kutip pasanganmu terabaikan atau orang-orang di sekelilingmu terabaikan oleh dirimu karena kesibukanmu atau kamu terlalu fokus pada dirimu dan pekerjaanmu. Jadi mungkin di sini kamu harus bisa memanage waktu dengan baik ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa kamu kayaknya mengabaikanku, terutama anak. Kalau kamu sudah mempunyai anak ya. Jadi iya 5 menit, ujung-ujungnya sejam. Ya. Jadi macam contoh ini tunggu ya, jam karet gitu ya. Jadi kamu nggak konsisten, kamu lebih fokus pada dirimu. Jadi kamu janjinya jam berapa, nanti datangnya jam berapa ya. Nah ini pokoknya kamu happy aja, terus kamu datang tuh seolah-olah nggak ada masalah. Hai, aku datang. Padahal orang ini udah tunggu nih sejam. Kadang-kadang kamu nyebelin menurut mereka, tetapi ya aura positif kamu itu selalu macam memancarkan, udah deh nggak apa-apa ya. Artinya ya mungkin itu yang tadi saya bilang ya, kamu terlalu fokus pada dirimu ya, bilang dandan 5, ini kalau wanita ya, dandan 5 menit padahal sudah sejam. Atau malah ada beberapa yang tiba-tiba nih kamu udah janji sama pasanganmu nih kan mau ngedate, tiba-tiba 1 jam sebelum artinya gini kan, suka membatalkan sepihak. Macam contoh tinggal 1 jam atau tinggal berapa menit, atau mungkin dia tunggu kamu nih, dia sudah siap tunggu tunggu kamu punya SMS, sayang kamu udah siap belum, langsung tiba-tiba aduh sayang saya kayaknya sakit perut, kayaknya nggak jadi ngedate ya, besok aja atau gimana. Langsung dia kecewa. Nah ini kenapa tidak dari tadi, saya nunggu nih gitu ya. Coba kayak dari tadi biar kita nggak nunggu tuh capek tahu. Nah ini ada beberapa yang seperti gitu. Kalau memang kamu nggak nyaman atau nggak mau, bilang dari awal, jangan diam-diam akhirnya ujung-ujungnya mager. Ini cepat mager kamu kalau dengan yang lain, tapi kamu fokus pada dirimu. Nah ini jadi mereka nyaman, mereka merasa kadang-kadang nyaman bersamamu, tapi kadang-kadang mereka nggak nyaman karena ketidakkonsistenan kamu dalam perkataan dan ucapan. Nah ini kamu harus bisa memperbaiki ya. Jangan memberikan harapan palsu ya. Akhirnya orang sakit hati gitu ya. Oke, berikutnya ada 8 of Swords. Wah, dia merasa bahwa kamu nih orangnya cepat tersinggung ya, baper. Orang bisik-bisik langsung tiba-tiba kamu marah. Bisik-bisik muka kamu berubah. Barusan agak sedikit ngegas langsung tersinggung. Ya, macam contoh, kamu lagi dari mana tadi? Kamu di mana tadi? Ya, langsung pemikirannya, kok saya langsung dikasih dimarah gitu. Padahal cuma ditanya, tapi langsung ngegas gitu ya. Ataupun mungkin kamu yang menanyakan mereka, tapi karena intonasi kamu ngegas ya, langsung mereka, kok dia marah saya ya. Nah ini mungkin dari emosi kamu ya, walaupun memang tadi saya bilang ada emosi kamu terkontrol ya, tetapi tetap aja mereka tahu bahwa ini dia lagi marah gitu ya, walaupun mungkin emosinya nggak berkobar-kobar gitu ya, tapi kamu pendam dalam hati. Macam contoh, ternyata mereka nggak suka saya, sudah saya diam aja gitu, tapi mereka tahu gitu, walaupun dibilang mengontrol emosi kamu, tetapi dari dalamnya ini nggak bisa terkontrol, kamu lebih banyak menarik ya, tapi kamu memang mengontrol emosi untuk keluar, jangan sampai kamu ribut dengan mereka terus ada ya menambah masalah lah, kamu nggak seperti gitu ya, tetapi lebih ke diri kamu. Apakah saya tidak diinginkan, apakah mereka bisik-bisik tentang saya, menceritakan aib saya atau apa ya, pokoknya lebih ke dalam, sehingga kamu kelihatan kalau kamu tuh tidak suka sama mereka atau kamu marah sama mereka, itu kelihatan, walaupun mungkin kamu tidak berucap, tidak bersikap, mereka tahu ya. Mereka merasa bahwa kamu tuh orang yang sensitif ya. Kenapa Taurus sensitif ya, apalagi bicara tentang hati ya. Kadang-kadang ada yang suka kepo juga sih, soalnya di circle kamu ya, suka kepo nih, mau tahu urusan kamu ya, lihat-lihat sosial media kamu, lihat-lihat sosial media pasanganmu, lihat-lihat sosial media ya, gebetan baru pasanganmu. Habis itu ya bukan membuli juga, tapi kayak macam ingin tahu aja. Habis itu sampai-sampaikan, ternyata pasangan kamu tuh kemarin tadi malam udah punya pacar baru, saya lihat dia di mall. Seolah-olah kayak macam dia nggak merasa ya kalau
ya walaupun mungkin sudah putus, tetapi nggak usah sampaikan gitu. Ada beberapa sahabatmu yang toksik ya, kurang bagus orangnya. Jadi ya nggak usah terlalu ditanggapi ya. Oke, di sini ada Queen of Pentacles ya. Dimana saya lihat di sini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orangnya tulang punggung keluarga yang betul-betul bertanggung jawab. Ya, entah dari keluarga sendiri, entah dari sahabat ya, karena dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan tanggung jawab. Ini pun kalau dalam pekerjaan, pimpinan kamu senang karena kamu bisa menyelesaikan semua tugas-tugas dengan baik ya. Kalaupun kondisinya banyak masalah pun tetap kamu akan profesional untuk menyelesaikan. Jadi nggak ada banyak alasan, nggak ada banyak bacot, nggak ada banyak komentar ya. Ya sudah, saya dibayar, saya harus profesional. Nah itu kalau seandainya kamu di lingkungan pekerjaan. Tetapi kalau di lingkungan keluarga, ya ada juga yang saya lihat di sini tulang punggung keluarga, ataupun mungkin kondisinya ya kamu bantu keluarga lah seperti gitu. Tetapi mereka merasa bahwa kamu orangnya tidak pelit. Sahabat pun biasa pinjam uang ke kamu, mereka merasa kamu tuh tidak pelit. Ini bagus-bagus semua ya. Bagus untuk energi saat ini ya, karena ini energinya kan beda-beda ya. Jadi mungkin temanya kemarin saya mengangkat judul yang sama tapi energinya berbeda ya. Jadi kalau kamu masuk dalam readingan ini berarti kondisi orang-orang yang berenergi atau terkoneksi dengan kamu, energinya saat ini yang saya serap ya, dimana mereka merasa bahwa kamu itu orangnya baik ya. Tetapi ingat, jangan sampai kebaikan kamu dimanfaatkan, karena ada beberapa yang malah memanfaatkan kebaikan kamu karena kamu saking baik, terlalu baik. Kita baik boleh tapi jangan terlalu baik ya, nanti malah dimanfaatkan ya. Mungkin kalau mau dibilang ya mereka tidak lepas tanggung jawab gitu. Istri saya udah kerja, udah saya malas aja, padahal dia suami yang harus bertanggung jawab. Ataupun kakak saya pinjam uang di kakak saya, tapi ujung-ujung nggak dibalikin ya, seolah-olah itu kan kakak saya ya. Jadi ya kita baik tapi jangan sampai membiasakan kemalasan atau orang itu tidak bertanggung jawab atas tanggungan dia gitu ya. Jadi ada beberapa seperti gitu. Macam contoh yang tadi saya bilang, suami dia malas karena dia merasa Taurus wanita ini sudah lebih up ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang ya kakak saya kan kaya, jadi ya sudah, dia yang bayar listrik, bayar ini, bayar itu ya. Malas. Ada beberapa orang yang malas ya, entah di dalam keluarga ataupun dalam dunia pekerjaan. Ada yang tukang minta-minta tolong, pinjam-pinjam duit ya. Nah ini kamu bisa menyesuaikan ya, karena ya kamu baik, akhirnya mereka kebiasaan. Terkadang kita menyayangi, tapi kalau kita mendidik salah, akhirnya nanti ke depan kita yang pusing sendiri. Jadi jangan membiasakan kesalahan ya, jangan, atau membenarkan kesalahan, jangan. Nanti dia nggak bisa menjadi manusia. Kita bisa memanusiakan manusia dengan cara mendidik mereka. Bukan berarti kita marah atau mendidik mereka dengan tidak menyayangi mereka. No, tapi cara untuk kita menyayangi mereka itu adalah dengan bisa mengajarkan mereka. Jangan hanya dikasih ikan, tetapi diajarkan memancing gitu. Jadi pas tanpa kamu, mereka udah tahu mereka bisa hidup. Dimana mereka akan memancing sendiri untuk bisa mendapatkan ikan. Bukan hanya langsung di ikan aja dia terima. Ya, jadi kita harus memanusiakan manusia, kita harus mengajarkan mereka bahwa ini yang salah, ini yang benar. Walaupun memang ya agak sedikit kadang-kadang ya membuat kamu juga dinilai negatif, tapi di sini mereka nilai kamu positif loh, karena kamu terlalu baik. Akhirnya ya mereka keenakan. Nah ini, jadi ambil positifnya, negatifnya ya kamu introspeksi supaya ke depan kamu bisa up terhadap mereka gitu. Mereka pun bisa mandiri ya. Dan terakhir di sini Seven of Pentacles, dimana orang-orang melihat bahwa kamu tuh penuh dengan berkat ya. Kamu tuh penuh dengan rezeki dan kamu mau berbagi. Kamu punya banyak talenta. Dia merasa bahwa ada yang iri sama kamu ya di sini. Iri dalam artian ya, kenapa ya hidup kamu jauh lebih baik, kok kenapa ya rezeki kamu lebih baik, pokoknya lebih baik terus dari dia ya. Kalau iri berarti tanda tak mampu, gak usah digubris. Selama kamu tidak pernah merugikan siapapun ya, berarti up dirimu ya. Lakukanlah apa yang kamu inginkan selama kamu tidak merugikan siapapun. Orang mau bicara ini bicara itu ya biarin aja mereka ya, gak usah gubris. Kewajiban kita tuh bukan hanya untuk membahagiakan orang lain, tetapi kewajiban kita adalah membahagiakan diri sendiri tanpa merugikan orang lain ya. Jadi ya mereka merasa aja kamu tuh kadang-kadang ya, wah dia tuh sok kecantikan, sok ini sok itu ya. Ada yang seperti gitu ya. Padahal ya
kita cantik atau ganteng itu kan perlu usaha. Mungkin aja dia malas merawat tubuh, malas merawat wajah, ini contoh ya. Ataupun mungkin dia cari muka ke pimpinan, ya bukan pimpinan yang bukan Taurus yang mencari muka ke pimpinan, tetapi memang mungkin pimpinan merasa nyaman bersama Taurus ya, dalam tanda kutip mungkin karena Taurus memang bisa diajak ngobrol ya, ataupun mungkin karena prestasi, jadi ya pimpinan senang gitu dengan cara kerja Taurus. Tapi ada beberapa yang merasa bahwa cari muka ya, jadi nggak usah terlalu mau pusing ya. Kalau memang kamu cari muka beneran ya jangan, karena orang-orang sudah melihat dia cari muka. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa memang saya punya kualitas kok, ngapain saya cari muka, nggak usah urus gitu ya. Jadi tadi saya bilang nggak usah baper ya, jadi harus menjadi diri sendiri. Selama kita tidak menyakiti siapapun dan tidak merugikan siapapun, kita gas terus tanpa rem ya, prestasi-prestasi kita. Ingat, hidup kita sekali, pakailah untuk bisa membuatmu nyaman, membuatmu happy. Nggak usah terlalu baper dengan kata orang ya. Oke, semoga resonate. Tapi di sini bagus-bagus ya. Cuman tadi kamu terlalu sensitif terhadap dirimu sendiri dan akhirnya menyakiti dirimu sendiri karena pikiranmu, itu aja sih. Ya, selebihnya mereka kagum pada dirimu. Tapi terkadang kamu merasa saya sendiri, saya sepi, nggak ada yang suka saya, nggak ada yang mencintaiku, nggak ada yang tulus, ya. Padahal di luar sana banyak yang mengagumi kamu, sampai bahkan iri sama dirimu. Nah ini, jadi fokuslah pada kebaikanmu, fokuslah pada kelebihanmu, jangan hanya terfokus pada kekurangan ya. Ingat, kamu punya kelebihan dibanding orang lain, jadi tetap semangat, tetap berprestasi ya, dan ya lebih berserah kepada semesta ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak, saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan di inisial dulu ya, ada huruf J, orang-orang ini ya. Ada huruf Z, B, K, ada huruf C, R, I, ada X, N, S, D, P, M, F, E, O, ada juga L, A, W, F, dan T. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan J, Z, B, K, C, R, I, X, N, S, D, P, M, V, E, O, L, A, W, V, dan T ya. Semoga resonate. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk koneksi dari zodiak, saya sudah menarik energinya juga, di mana kamu kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Di sini untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Aquarius, ada Pisces, Sagittarius, Gemini, Virgo, ada Cancer, ada Aries, Capricorn, dan Aquarius. Wah, Aquariusnya double, energinya up ya. Oke. Jadi untuk koneksi di sini dari zodiak kamu terkoneksi dengan Aquarius, Pisces, Sagittarius, Gemini, Virgo, Cancer, Aries, Capricorn, dan Aquarius ya. Aquariusnya energinya up, yang double energinya up ya. Berarti orang-orang ini yang memang lagi menggebu ya. Membicarakan, tapi kebanyakan membicarakan positif ya. Jadi jangan pernah ingat membicarakan selalu yang negatif, tapi yang positif juga ada. Tapi kalau yang negatif ya introspeksi supaya hidup kamu jauh lebih baik. Oke, semoga resonate untukmu, dan saya sudah menarik satu kartu lagi pesan semesta untuk kamu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu? Ada Six of Wands. Bahagialah untuk dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, maafkan dirimu. Gak usah terlalu pusing dengan orang lain tuh ya. Kamu tuh sebagai bintang, star ya. Tetapi terkadang kamu merasa sendiri, merasa kecil, merasa tidak diinginkan. Jangan berpikir negatif terhadap dirimu ya. Kamu orangnya berharga,
berharga, kamu orangnya baik ya. Selama kamu tidak pernah merugikan siapapun, gas terus apa yang kamu inginkan, impian kamu, cita-cita kamu ya. Jangan ada yang bisa menghalangi itu ya, karena yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri. Jadi nggak usah terlalu terfokus pada kata orang ya. Karena orang-orang itu hanya membantu, tetapi penentu kebaikan kamu, kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu adalah dirimu sendiri. Dan bahkan yang menentukan takdirmu adalah dirimu, dimana dari keputusan-keputusan kamu saat ini. Jadi berikan keputusan yang bijaksana untuk dirimu agar masa depanmu lebih baik ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Taurus ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.